Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sepertinya hari ini kurang semangat. Oleh karena itu kita ice breaking sebentar. Untuk tepuk semangat semuanya ada yang tahu kan? Tepuk semangat. Semangat. Oke. Semangat kan? Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk KM, tolong disiapkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian. Siti Nur Koria, Hadir. Aisyah, Hadir. Iya, Hadir. Risti, Hadir. Cici, Hadir. Tara, Hadir. Rani. Enggak masuk, Bu. Kenapa Rani tidak masuk? Sakit perut, Bu. Sudah berapa hari? 4 hari. Baiklah, kita doakan semoga Rani bisa beraktivitas seperti biasanya, seperti kita semua saat ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita lihat di sekeliling kita. Apakah ada sampah? Ada. Jika ada, tolong buang terlebih dahulu ke tempat sampah. Nah, sudah bersih kan? Sudah. Nah, selanjutnya untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk yang mempunyai handphone, tolong dimatikan terlebih dahulu agar proses pembelajarannya lancar. Sudah ya? Sudah, Bu. Bisa dilanjutkan? Bisa. Selanjutnya, apakah ada yang masih ingat tentang pembelajaran materi minggu kemarin? Masih, Bu. Tentang apa? Tentang teks. Nah, iya, yaitu tentang teks eksplanasi yang menggambarkan tentang fenomena alam dan fenomena sosial yang disusun secara kronologis, berisi sebab akibat. Untuk materi sekarang, ada yang tahu kita akan mempelajari tentang apa? Belum, Bu. Coba dibuka buku LKS-nya. Tentang pantun gurindam syair, Bu. Nah, tentang pantun, gurindam, dan syair. Untuk pantun, apakah yang sudah tahu tentang pantun? Ada, Bu. Iya, apa pantun yang kamu ketahui? Nah, tapi untuk pembahasan materi ini bukan mengenai tentang seperti itu. Jadi kita lebih menyimpulkan tentang pantun yang mempunyai pesan moralnya. Baiklah, bagus sekali ya untuk pantunnya. Jika dihubungkan dengan materi pembelajaran hari ini, pantun, gurindam, dan syair itu merupakan puisi rakyat. Masih semangat anak-anak? Nah, bisa dilanjut ya? Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu satu, kita akan menjelaskan ciri-ciri dan struktur puisi rakyat. Kedua, kita akan mempelajari puisi rakyat dengan cara mengubahnya atau memodifikasinya. Dan yang ketiga, kita akan melafalkan puisi tersebut. Nah, untuk puisi rakyat sendiri merupakan puisi yang berdasarkan dari tradisi lisan masyarakat secara turun-temurun yang bertujuan untuk melestarikan budaya, menghibur, dan mengajarkan nilai-nilai moral. Untuk pengertian puisi rakyat, sudah paham anak-anak? Sudah. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur
Misalnya untuk pantun berakhiran AB AB. Untuk gurindam berakhiran AAA. Dan untuk syair berakhiran AABB. Yang keempat yaitu sampiran dan isi. Dua baris pertama itu disebut sampiran atau pengantar. Dan dua baris kedua itu disebut dengan isi. Dan yang kelima yaitu pesan atau amanat. Yaitu dalam puisi rakyat berisi tentang pesan dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam puisi tersebut. Untuk struktur puisi rakyat sudah paham anak-anak? Sudah. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang ciri kebahasaan dari puisi rakyat. Yang pertama itu menggunakan bahasa kiasan. Bahasa kiasan itu adalah suatu majas. Misalnya seperti majas personifikasi, metafora, atau kalimat yang beranggapan, atau perumpamaan yang dapat memperindah dalam puisi tersebut. Dan yang kedua yaitu rima dan irama. Rima dan irama itu seperti yang dijelaskan pada struktur puisi, yaitu tentang apa? Tentang pola yang berakhiran. Yang tadi seperti AA, BB atau ABAB atau AAA. Yang ketiga itu menggunakan kalimat singkat, yaitu dalam puisi rakyat kalimatnya singkat, tapi maknanya itu mendalam atau intens. Nah, dan selanjutnya yang keempat, menggunakan pilihan kata tradisional, yaitu biasanya menggunakan kosakata lama yang berasal dari daerah. Dan yang kelima berisi tentang nasihat atau nilai moral, yang dimana di dalamnya berisi tentang nasihat atau nilai-nilai moral dan pesan yang terkandung dalam suatu puisi rakyat. Dan yang keenam bersifat lisan dan mudah diingat. Maksudnya adalah puisi tersebut itu mempunyai sifat lisan, yaitu diucapkan secara langsung dengan secara lisan, bukan tersirat. Dan mudah diingat, karena kalimatnya yang sedikit itu mudah diingat. Nah, selanjutnya puisi rakyat itu terbagi menjadi berapa anak-anak? 3. Yang pertama Pantun. yang kedua Syair. dan yang ketiga Gurindam. ya. Untuk pantun itu seperti yang tadi dijelaskan dari awal itu oleh Iyad. Nah, tapi untuk pembahasan puisi rakyat ini kita akan membahas tentang suatu pantun yang berisi nilai moral. Sedangkan yang tadi diucapkan oleh Iyad itu belum mengandung moral, hanya sekedar gurauan saja. Yang pertama itu pantun. Pantun adalah suatu puisi rakyat lama yang disajikan secara turun-temurun berasal dari bahasa Melayu, yang di dalamnya berisi nasihat, jenaka, cinta, agama, dan teka-teki. Nah, untuk yang kedua itu syair. Syair merupakan suatu puisi rakyat lama yang disajikan secara turun-temurun, yang bahasanya menggunakan bahasa Arab, namun dipengaruhi oleh Timur Tengah. Nah, dalam syair mengandung cerita yang panjang dan berisi nasihat maupun agama. Nah, dan yang ketiga itu gurindam. Gurindam itu berasal dari bahasa Melayu klasik. Nah, di dalam gurindam mengandung tentang petuah atau nasihat. Selanjutnya apa ada yang mau bertanya? Apa yang dimaksud jenaka? Nah, jenaka itu adalah sebuah humor atau lelucon. Selanjutnya apakah ada yang mau bertanya lagi? Baiklah Aisyah, apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud ketua? Petuah adalah nasihat atau wejangan dari orang terdahulu yang bertujuan untuk membantu orang menjadi lebih baik. Untuk struktur puisi rakyat, ciri kebahasaan, dan macam-macam puisi rakyat, apakah sudah paham anak-anak? Sudah. Nah, baiklah. Sekarang Ibu akan memberikan kalian contoh puisi
baris kedua itu mandi, ibaratkan dengan B. Untuk baris ketiga panjang, kata panjang, mirip kan dengan kata pertama. Jadi dan yang baris yang keempat itu berakhiran huruf I, sama dengan baris yang kedua. Betul tidak? Nah, jadi pantun itu memiliki rima AB-AB. Nah, untuk pantun sendiri, baris pertama dan baris kedua itu disebut apa tadi? Sampiran. Sampiran itu adalah pembukaan atau pengantar. Nah, untuk baris ketiga dan keempat itu disebut isi, yang merupakan isi dari pantun tersebut. Nah, untuk pantun ada yang ditanyakan anak-anak? Nah, kita lanjut ya ke syair. Nah, untuk syair itu sama dengan pantun, yaitu memiliki 4 baris dalam satu baitnya, 1, 2, 3, 4. Tapi perbedaannya dengan pantunnya itu, untuk rimanya syair itu berakhiran polanya A. Contohnya nih, rajin-rajin engkau membaca agar hati tidak buta, ilmu bermanfaat sepanjang masa, dibawa hidup sampai tua. Untuk belakangnya akhirannya itu A semua kan? Ya, jadi bedanya apa? Bedanya di akhirannya antara pantun dengan syair. Selanjutnya, syair itu semuanya isi, tidak ada sampiran. Sedangkan pantun tadi 2 baris pertama itu berisi tentang sampiran, 2 baris kedua itu berisi tentang isi. Sedangkan syair semuanya ini isi, tidak ada sampirannya. Paham tentang syair anak-anak? Nah, kita lanjutkan lagi ya dengan gurindam. Gurindam itu berbeda dengan pantun dan syair. Karena apa? Dalam satu baitnya itu memiliki hanya 2 baris. Yang mana baris pertama itu adalah meliputi tentang sebab atau penyebabnya. Nah, selanjutnya untuk baris kedua itu meliputi tentang akibat. Jadi gurindam itu meliputi sebab dan akibat. Baiklah, sudah paham anak-anak tentang contoh pantun, syair, dan gurindam? Baiklah anak-anak, apakah sudah paham tentang materi yang Ibu jelaskan? Sudah. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Tugasnya itu kalian harus memodifikasi antara ketiga contoh puisi rakyat tersebut. Kemudian Ibu akan mengundi kalian dengan secari kertas yang dimana di situ berisi tugasnya masing-masing. Untuk perwakilan kelompok mengambil kertas tersebut. Selanjutnya Ibu akan membagikan secari kertas yang dimana secari kertas ini berisi tentang tugas yang harus didiskusikan per kelompoknya masing-masing. Baiklah, jadi untuk baris ini kelompok pertama, ini baris kedua kelompok kedua, dan ini baris ketiga kelompok ketiga. Nah, untuk kelompok pertama silakan ambil secari kertas tersebut. Untuk kelompok kedua ini dia kelompok ketiga. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian kertas kosong, yang dimana kertas ini kalian bisa mendiskusikan dengan teman kelompok kalian untuk memodifikasi dari ketiga puisi rakyat tersebut. Baiklah, sudah dibuka kertasnya masing-masing? Untuk kelompok 1, apa pertanyaannya? Pantun gaya humor. Nah, jadi untuk kelompok 1, kalian harus memodifikasi pantun tersebut menjadi gaya humor, dirubah kembali menurut bahasa kalian masing-masing. Nah, untuk kelompok 2,
menjadi sebuah kritik sosial yang terjadi marak pada saat ini. Selanjutnya Ibu akan membagikan kertas kosong, yang dimana kertas kosong ini kalian untuk menjelaskan tentang modifikasi dari soal-soal yang tadi Ibu berikan. Nah, untuk kelompok 1. Baiklah, untuk kelompok 1 paham? Paham, Bu. Tentang pantun ya. Jadi kalian harus memodifikasi pantun tersebut menjadi tadi yang pertanyaan Ibu berikan. Ya, paham ya? Untuk kelompok 2 sudah paham? Silakan berdiskusi ya anak-anak. Selamat mengerjakan anak-anak. Baiklah, waktunya 5 menit lagi. Tolong disegerakan ya. Apakah ada yang sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Nah, baiklah. Untuk kelompok pertama, silakan mempresentasikan karya hasil diskusi kalian. Untuk perwakilannya saja. Baiklah, mohon perhatiannya anak-anak. Tolong ikuti
mencari kalimat yang bermakna, humor, yang membuat orang tertawa. Selanjutnya untuk kelompok kedua itu dimodifikasi tentang apa tadi? Nah, jadi syair tersebut dimodifikasi menjadi syair cinta remaja, yang mana untuk masa-masa remaja itu adalah masa yang berapi-api, yaitu masa-masa pubertas atau masa yang merasakan jatuh cinta. Ibu juga bisa memaklumi karena waktu muda juga ibu jatuh cinta. Nah, tapi untuk masa remaja itu pesan moralnya tadi, kita boleh saja jatuh cinta, tapi hanya sekedar tegur sapa saja, jangan berlebihan. Nah, karena kalian itu masih proses pendewasaan, jadi kalian tidak boleh salah langkah. Nah, selanjutnya untuk kelompok 3 tentang apa tadi? Gurindam kritik sosial. Nah, gurindam kritik sosial untuk kelompok 3 itu yaitu di mana menyindir tentang seseorang yang hanya membaca tentang sekilas saja, sehingga dia pembaca tersebut tidak bisa menyimak dari kebenarannya video tersebut, sehingga kebanyakan orang banyak tertipu atau menerima berita hoax atau berita yang belum tentu kebenarannya itu ada. Nah, jadi bisa dipahami ya anak-anak? Iya. Kemudian ibu akan memberikan umpan balik kepada kalian semua. Ibu sangat bangga melihat kalian semua bersemangat dalam memodifikasi karya tersebut dengan menampilkan berbagai macam variasi yang kalian lakukan. Banyak di antara kalian yang merasa percaya diri. Nah, itu sangat bagus. Dengan menggunakan ekspresi yang menarik. Mungkin kedepannya beberapa dari kalian bisa merubah pantun lama menjadi versi era modern dengan lucu. Contoh dengan kelompok pertama tadi. Sehingga itu menunjukkan bahwa kita dapat menguasai materi tersebut. Nah, untuk kedepannya tolong diperhatikan lagi pelafalan dan intonasinya anak-anak, karena beberapa bacaan masih kurang jelas dan terburu-buru. Terus latih kemampuan berbahasa kalian, karena puisi rakyat bukan hanya sekedar tradisi lisan, melainkan kalian bisa mengekspresikan ide-ide yang kreatif